Baik, kita lanjutkan lagi mengenai analisis diskriminan. Jadi, tahapan analisis diskriminan secara keseluruhan kita duga dulu fungsi diskriminannya, tentukan signifikansi fungsi dan peubahnya, lalu kita interpretasi fungsi diskriminannya, dan yang terakhir kita lakukan klasifikasi dan validasi. Ya, di sini saya ada ilustrasi ya. Suatu program pasca sarjana di sebuah perguruan tinggi melakukan evaluasi terhadap keberhasilan studi mahasiswa S2 di semester pertama. Nah, beberapa tahun terakhir ini tercatat ada 3 pengelompokan untuk status mahasiswa terkait dengan kelanjutannya di semester 2. Di semester 2 apakah dia lanjut, pindah program, atau dia drop out. Nah, di sini tapi banyaknya mahasiswa yang tidak dapat melanjutkan ke semester 2 dengan lancar diduga karena input mahasiswa yang kurang terseleksi dengan baik. Karenanya, Ketua Program Studi berencana membuat sebuah kriteria seleksi berdasarkan IPK S1 ya, dan skor hasil tes masuk S2. Oke, di sini kita lihat ini datanya ya. Ya, kita bikin plot dulu ya antara IPK dan skor tes ya. Kalau lihat di bawah nih ya, sumbu X ini menunjukkan peubah IPK dan sumbu Y adalah skor tes. Terlihat ini ada 3 populasi yang memisah memang ya, cenderung kalau dilihat dari sini. Cuman kalau kita buat garisnya langsung, nah, apalagi garis yang linear gitu ya, ini agak sulit ya kalau posisi plot datanya seperti ini. Ya, jadi memang harus kita proyeksikan dulu posisi sumbu X dan Y-nya ya, supaya kita bisa memperoleh fungsi yang dapat memisahkan ketiga grup ini secara maksimal. Makanya kita lakukan analisis diskriminan. Di SAS sebenarnya ada 3 prosedur yang bisa digunakan ya. ProcDiskrim di sini adalah untuk analisis diskriminan linear ya. Ya, tapi memang perhitungannya sedikit berbeda dengan yang dilakukan di analisis diskriminan linear menggunakan Fisher. Lalu kalau ProcCandis ini analisis diskriminan kanonik ya. Nanti akan saya jelaskan ya setelah ini. Lalu ada juga StepDisk ini analisis diskriminan bertatar ya, atau bertahap. Dalam praktikum ini saya akan menjelaskan 2 prosedur ini saja ya, yang mungkin lebih sering digunakan dalam penerapannya. Oke, yang pertama, tadi datanya saya input di sini seperti biasa ya, kita masukkan prosedur input, lalu kita gunakan perintah ProcDiskrim ini. Oke, sekarang kita langsung masuk ke SAS. Di sini sudah saya kopikan sintaksnya tadi ya. Ada data, input, data lines ya. Kita akan mencoba menggunakan ProcDiskrim. Ini saya inputkan dulu datanya ke worksheet di SAS. Oke, sudah masuk semua datanya. Di bagian output data juga sudah masuk ya. Selanjutnya kita masuk ke ProcDiskrim. Ya, untuk ProcDiskrim ini ya, kita gunakan tadi datanya saya namakan 3 grup. Metodenya ini normal. Ya, kalau kita pilih metodenya normal ini artinya di sini menggunakan metode parametrik berdasarkan sebaran multivariat normal. Oke, selanjutnya yang full diisi yes ya, ini artinya ProcDiskrim menggunakan matriks covariance gabungan ya untuk menghitung kuadrat jaraknya. Oke, lalu bagian kelas kita isi status. Nah, ini untuk out, ini kalau kita mau menyimpan outputnya ke dalam worksheet data SAS yang baru ya. Tapi kalau tidak mau dikeluarkan, tidak apa-apa, ini tidak perlu digunakan. Lalu kita definisikan kelasnya. Kelasnya ini statusnya tadi ya, atau kelompoknya. Lalu variabelnya yang akan digunakan sebagai pemisah kelompok itu tadi kita gunakan IPK dan skor tes. Oke, kita coba running ya.
Ya, ini outputnya ya. Yang pertama di ProcDiscrim ini menjelaskan informasi dari masing-masing kelompok. Mulai dari yang status drop, lanjut, sama pindah. Di sini dijelaskan frekuensinya ya, lalu proporsinya sama prior probability-nya. Dan ini output yang dihasilkannya. Nah, saya kembali ke slide ya untuk bisa melihat lebih jelas outputnya. Oke, output yang kita lihat di sini ya. Ya, ini output yang pertama, generalized squared distance to status ya. Jadi matriks ini merupakan jarak antar kelompok yang diperoleh menggunakan metode jarak generalized squared distance yang menggambarkan pemisahan antar kelompok-kelompok tadi. Nah, jarak-jarak ini selanjutnya akan diganti oleh peluang awal atau prior probability ya untuk dimasukkan ke dalam proses penentuan peluang sebuah pengamatan di mana dia akan masuk ke anggota grup tertentu. Oke, ini output selanjutnya kita lihat di bagian ini, linear discriminant function for status ya. Jadi di sini kita dapatkan fungsi diskriminan untuk drop itu dari sini ya, koefisiennya. Oke, kita pindahkan ke sini. Lalu ini adalah fungsi untuk yang lanjut. Yang di sini adalah fungsi untuk status pindah. Ya, nanti jadi kalau misalnya ada observasi baru yang akan dimasukkan ke kelompok yang mana ya, kita masukkan ke dalam fungsi-fungsi ini ya. Nanti fungsi yang memiliki D terkecil ini menunjukkan kelompok yang tepat untuk observasi tersebut. Ya, memang hasil perhitungan di SAS ini koefisiennya sedikit berbeda dengan yang dihasilkan pada saat kita melakukan manual, baik dengan metode Fisher tadi ataupun dengan metode squared distance ya. Namun di sini yang kita fokuskan adalah bagaimana kalau kita memiliki satu pengamatan baru dan pengamatan ini akan kita masukkan ke kelompok yang mana atau grup yang mana. Nah, ini adalah tujuan kita melakukan analisis diskriminan ya. Jadi bukan fokus pada nilai diskriminannya itu berapa gitu ya. Bukan seperti prediksi, kalau di regresi kan yang jadi pusat perhatian kita adalah nilai hasil prediksinya ya. Kalau di sini dari beberapa fungsi ini, di mana yang menghasilkan nilai D yang paling kecil, itulah yang menunjukkan kelompok yang tepat untuk observasi tersebut. Oke, nah selanjutnya, ya, ini output dari perintah list ya. Ini dia mengeluarkan hasil pengelompokan berdasarkan fungsi diskriminan tadi. Ya, bisa dilihat di sini ada beberapa tanda bintang ya. Tanda bintang ini artinya harusnya dia statusnya lanjut tapi diklasifikasikan sebagai status pindah. Artinya di sini ada salah klasifikasi ya. Di sini tanda asterik digunakan sebagai tanda amatan yang salah dikelompokkan oleh fungsi diskriminan. Nah, semakin sedikit kesalahan ini terjadi, berarti semakin baik fungsi diskriminan yang dihasilkan. Ya, untuk tingkat kesalahan pengklasifikasian bisa kita lihat di tabel ini ya, tabel Classification Summary for Calibration Data. Nah, di sini terlihat ya, kesalahan klasifikasi untuk kelompok drop itu sebesar 7,14. Dia salah klasifikasi ke status pindah dan tidak ada yang salah klasifikasi ke status yang lanjut ya. Selanjutnya untuk kelompok lanjut ya, di sini salah klasifikasi terjadi ke status pindah. Ini sebanyak 12,9%. Yang ketiga, untuk status pindah ada salah klasifikasi ke status lanjut. Ini sebesar 3,85%. Nah, untuk tingkat kesalahan total dalam analisis ini bisa kita lihat di tabel yang di bawahnya ya. Ini jadi tingkat kesalahan totalnya ada sebesar 7,96% amatan yang mengalami salah pengelompokan atau salah klasifikasi. Ya, karena ini cukup kecil ya persentase kesalahannya ya, di bawah 10%, kemungkinan model diskriminan yang dihasilkan di sini sudah cukup baik. Oke, selanjutnya kita masuk ke analisis diskriminan kanonik.
Analisis diskriminan kanonik ini berkaitan dengan analisis komponen utama dan korelasi kanonik, di mana akan dicari kombinasi linear dari peubah kuantitatif yang memberikan pemisahan maksimal antara kelas atau kelompok. Di sini, selain menghasilkan output berupa koefisien kanonik, analisis diskriminan kanonik juga menghasilkan skor peubah kanonik yang dapat digunakan untuk memisahkan antara grup satu dengan yang lainnya. Berikut adalah tahapan analisis diskriminan kanonik. Pertama, kita standarisasi dulu peubah-peubahnya ya, lalu hitung matriks kovarian yang dibuat menjadi berbentuk matriks identitas. Setelah itu kita hitung rataan kelas pada peubah transformasi, lakukan analisis komponen utama pada rataan, lalu kita transformasi balik komponen utama ke peubah awal, baru di sini kita memperoleh yang namanya peubah kanonik. Oke, kita coba ya menggunakan SAS. Untuk analisis diskriminan kanonik ini kita menggunakan PROCANDISC ya. Jadi di PROCANDISC ini banyaknya fungsi diskriminan kanonik yang dihasilkan adalah nilai terkecil antara derajat bebas kelompok dan derajat bebas peubah penjelas. Mana saja yang paling kecil itu yang diambil. Nah, derajat bebas kelompok adalah banyaknya kelompok dikurangi 1, sedangkan derajat bebas peubah penjelas adalah banyaknya peubah penjelas. Pada kasus ini kan ada 2 peubah penjelas dan sebenarnya 3 kelompok ya. Tapi berarti derajat bebas kelompoknya ini ada 2. Nah, karena ini sama, ya berarti akan ada 2 fungsi diskriminan kanonik. Oke, untuk sintaksnya di sini PROCANDISC ya, masukkan datanya. Lalu tinggal kita tuliskan kelasnya apa berdasarkan status ya. Lalu peubah yang mau digunakan yaitu IPK dan skor tes. Ya, kita langsung coba di SAS ya. Ini saya coba running. Nah, ini dia outputnya ya. Jadi berbeda dengan output di PROCDISCRIM tadi ya. Kalau di PROCDISCRIM itu output yang kita harapkan berupa fungsi diskriminan, sehingga nanti kalau ada pengamatan baru bisa kita masukkan ke fungsi tersebut ya, yang memiliki D terkecil itu adalah kelompok yang cocok untuk observasi tersebut. Sekarang kalau di PROCANDISC ya, memang ini ada fungsi diskriminan kanoniknya ya. Namun nanti pengelompokannya itu kita lihat berdasarkan skor kanoniknya. Oke, saya bahas satu-satu ya. Kita kembali dulu ke slide-nya. Ya, jadi yang pertama ini di bagian multivariate statistic and F approximation nih. Di PROCANDISC ini dia akan melakukan analisis varians satu arah multivariate ya, atau MANOVA satu arah ya, dan memberikan 4 uji multivariate nih. Ada Wilks Lambda, Pillay-Trace, Hotelling, sama Roy's Greatest Root ya, untuk hipotesis kalau vektor rata-rata kelas adalah sama. Nah, di sini hasil uji kebetulan semuanya sama, menunjukkan bahwa dia P-nya kurang dari 0,0001 ya, artinya semua vektor ini tidak memiliki rata-rata yang sama, atau kita menolak hipotesis nolnya. Ya, output selanjutnya adalah bagian Candice prosedur ini ya. Oke, di sini ada korelasi kanonik pertama yang dilingkari merah ini adalah korelasi ganda terbesar yang paling mungkin dengan kelas-kelas yang ada dicapai dengan menggunakan kombinasi linear dari peubah-peubah kuantitatifnya. Oke, jadi korelasi kanonik ini merupakan ukuran keeratan hubungan antara peubah penjelas dengan kelompoknya. Ya, uji di atas, uji yang ini ya. Nah, uji ini digunakan untuk menguji hipotesis nol kalau semua korelasi kanoniknya adalah nol, yang artinya tidak ada fungsi linear yang bisa membedakan kelompok. Oke, kita lihat di sini hasil ujinya ya. Nah, di sini pada output terlihat yang dilingkari merah ini p-value-nya kurang dari 0,0001, maka hipotesisnya ditolak. Artinya ada fungsi linear yang bisa membedakan kelompok-kelompok tersebut. Nah, ini outputnya juga.
Matriks total canonical structure ini memuat nilai-nilai korelasi antara peubah penjelas dengan fungsi diskriminan ya. Artinya nanti di antara IPK dengan fungsi diskriminan CAN1 ini korelasinya sebesar 0,96. Lalu matriks pool within canonical structure ini memuat nilai korelasi antara peubah penjelas dengan fungsi diskriminan yang telah dikoreksi oleh informasi keanggotaan kelompok. Nah, berdasarkan nilai-nilai korelasi pada matriks di samping, peubah yang berkorelasi tinggi dengan fungsi diskriminan kanonik yang pertama adalah IPK ya, sedangkan peubah yang berkorelasi tinggi dengan fungsi diskriminan kanonik yang kedua adalah skor tes. Nah, ini ya. Bisa kita lihat di sini. Oke, selanjutnya untuk melihat fungsi diskriminannya kita bisa lihat di bagian ini ya, row canonical coefficient. Nah, ini adalah koefisien untuk fungsi kanonik 1, ini koefisien untuk fungsi kanonik 2. Jadi sebenarnya fungsi kanoniknya tuh seperti ini ya, fungsi untuk skor kanoniknya ya. Nah, peubah kanonik pertama ini adalah kombinasi linear dari IPK dan skor tes yang menampilkan perbedaan terbesar dalam hal uji F univariate antara rataan kelas. Dia memisahkan spesies, kalau dalam hal ini di sini tuh status ya. Status yang paling efektif. Oke, lalu peubah kanonik kedua ini dia memberikan perbedaan terbesar antara rata-rata kelas, namun dia tidak berkorelasi dengan peubah kanonik pertama. Ya, jadi kalau di analisis diskriminan linear yang kita menggunakan Fisher atau smallest squared distance tadi ya, dari fungsi kanonik ini semua kita masukkan nilainya ya, lalu kita bandingkan dengan suatu nilai gitu ya, atau kita cari nilai yang terkecil. Nah, tapi kalau di analisis diskriminan kanonik ini, nanti setelah kita masukkan nilai IPK dan skor tes ke dalam fungsi kanonik ini ya, nanti ini kita dapatkan skor kanonik seperti ini. Nah, jadi kayak ada gugus data baru. Setelah itu kita buat plot antara skor kanonik tadi. Nah, ini adalah sintaks untuk membuat plotnya. Ini sebenarnya diikuti saja sintaksnya ya. Kalian cukup mengganti di bagian title, lalu X-nya. Tapi kalau X dan Y ini sudah dinamakan CAN1, CAN2, otomatis ini juga tidak perlu diganti. Terus ini ya, namanya, terus apa namanya, legendnya, berdasarkan apa. Status, terus sama datanya tadi dikasih nama data apa. Kalau tadi kebetulan saya kasih nama datanya outcan, makanya di sini dituliskan outcan. Udah itu saja, kalau yang lainnya tinggal diikuti, atau kalau mau diubah misalnya warnanya atau bentuk titiknya itu boleh saja, silahkan, itu kreativitas masing-masing. Oke, nah dari plot ini kelihatan ada dua peubah kanonik pertama atau yang kita pakai di sini kan 1 sama kan 2 ini bisa menunjukkan kalau kan 1 ini membedakan antara dua kelompok. Ya, jadi dari sini ya sebenarnya perbedaan dua kelompok itu terlihat di sumbu mendatarnya. Nah, ini ya. Nah, ini adalah kelompok yang drop out ya, atau yang drop di sini dinamakan, lalu yang ini adalah yang pindah ya. Nah, yang ini yang lanjut. Jadi kalau misalnya lebih banyak lagi kelompoknya, bisa jadi peubah kanonik 2 ini memisahkan yang kelompok-kelompok lainnya. Misalnya kalau untuk datarnya yang 3 kelompok ini, yang untuk vertikalnya adalah yang memisahkan kelompok-kelompok lain. Ya, jadi kira-kira seperti ini cara melakukan analisis diskriminan menggunakan PROC-CANDIS. Oke ya, jadi secara umum bisa saya simpulkan ya, kalau kita mau membandingkan fungsi diskriminan Fisher dan fungsi diskriminan linear kanonik ini dengan mengasumsikan ada lebih banyak peubah daripada banyak kelompok ya. Jadi di sini berdasarkan jumlah fungsi, kalau di Fisher itu jumlah fungsinya itu sama dengan banyaknya kelompok atau banyaknya grup. Sedangkan kalau di kanonik ini dia jumlah fungsinya lebih sedikit, satu fungsi.
Lalu untuk skor fungsinya ya, skor fungsi adalah skor kedekatan tiap objek ke sentroid kelompok. Nah, skor-skor itu selanjutnya dikonversi ke dalam bentuk peluang objek tersebut, di mana nanti objek ini masuk ke kelompok yang mana ya. Sedangkan kalau di kanonik dia mencari pemisahan sentroid kelompok secara maksimal. Dia mentransformasi dari X ke kan tadi, ke skor kan tadi, yang bisa memisahkan antar kelompok itu secara maksimal. Nah, dalam hal prediksi ya, untuk memprediksi keanggotaan objek di kelompok secara kasar, ini menggunakan fungsi diskriminan linear berbasis peluang prior yang seragam ya. Nah, sedangkan kalau yang di kanonik, cara memprediksinya adalah dia menghitung skor diskriminan kanonik dan mengklasifikasikan objek pengamatan yang baru ke kelompok yang memiliki sentroid terdekat. Jadi nanti kalau ada pengamatan baru, dia juga akan mengeluarkan skor kanoniknya, kan 1, kan 2-nya berapa, lalu diplotkan ke plot yang tadi ya. Nanti dilihat dia lebih dekat posisinya dengan sentroid kelompok yang mana. Nah, jadi kurang lebih ini perbedaan antara kedua metode tadi. Oke ya, saya rasa cukup untuk pertemuan hari ini. Mudah-mudahan bisa dimengerti dan silahkan untuk dicoba sendiri di rumah melakukan analisis diskriminan menggunakan metode Fisher atau menggunakan metode analisis diskriminan kanonik tadi. Sampai bertemu lagi di perkuliahan minggu depan. Terima kasih.